Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi farmakologi tentang anestesi. Nah, anestesi itu adalah penggunaan obat untuk mencegah atau mengurangi rasa sakit selama prosedur medis. Ada dua kelas utama obat anestesi, yaitu obat yang memblokir transmisi sinyal nyeri dari ujung saraf tepi ke sistem saraf pusat, dan anestesi umum, yaitu anestesi yang bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, bekerja pada sistem saraf pusat itu sendiri untuk menyebabkan sadaran dan juga kurangnya sensasi. Nah, ada tiga kategori prosedur anestesi. Yang pertama, anestesi lokal. Anestesi lokal diberikan langsung ke tempat prosedur untuk mematikan rasa pada area kecil seperti gigi selama manipulasi gigi, dan juga anestesi regional. Anestesi regional ini merupakan anestesi yang disuntikan di dekat sekelompok akar saraf. Nah, untuk mencegah sensasi nyeri dari area yang dipersarafi oleh saraf tersebut. Kemudian epidural, sistem saraf anestesi epidural yang diberikan kepada wanita dalam persalinan adalah contohnya dari jenis ini. Nah, kemudian ada anestesi umum. Anestesi umum itu digunakan untuk menekan seluruh saraf pusat yang mengakibatkan hilangnya kesadaran. Campuran dari beberapa obat dihirup diberikan secara intravena atau keduanya. Di sini dia digunakan untuk prosedur pembedahan besar. Selain manajemen nyeri, anestesi umum dia memiliki beberapa tujuan lain seperti mencegah pembentukan ingatan baru, mengendurkan otot, dan juga menekankan respon otonom terhadap cedera bedah yang dapat menjadi ekstrim dan juga berbahaya. Nah, anestesi umum dia biasanya digunakan dalam kombinasi dengan obat lain untuk mencapai titik akhir. Nah, contohnya itu uh, contohnya merupakan propofol. Nah, mekanisme kerja dari propofol masih belum jelas, tetapi diperkirakan dia dapat menghambat respon neuron melalui pengikatannya pada reseptor GABA. Kemudian GABA, neurotransmitter penghambat utama sistem saraf pusat, setelah mengikat ini dia memicu reseptor GABA, saluran klorida yang berpagar ligan untuk membuka dan juga memungkinkan ion kloridanya mengalir ke neuron yang membuat selnya menjadi hiperpolarisasi dan kecil kemungkinannya untuk menembak. Nah, dengan kata lain, GABA ini dia membuat sel otak kurang responsif terhadap rangsangan baru. Nah, pengikatan propofol yang telah diusulkan untuk mempotensiasi reseptor GABA menjaga saluran terbuka untuk waktu yang lebih lama, dan dengan demikian dia dapat membesar-besarkan efek penghambatan ini. Namun, diyakini bahwa dengan anestesi otak tidak mati begitu saja. Sebaliknya, koneksi antara berbagai bagian otak terputus dengan menggunakan berbagai teknik pencitraan otak yang telah ditunjukkan bahwa otak itu yang dibius masih reaktif terhadap rangsangan seperti cahaya dan juga suara, tetapi bagaimana informasi sensori ini tidak diproses sehingga tidak ada konsekuensi dari yang akan berkelanjutan. Nah, berbagai obat anestesi yang tersedia mungkin memiliki molekul target yang berbeda di otak. Nah, namun jika menggunakan obat dosis yang cukup tinggi, semuanya itu dapat menyebabkan ketidaksadaran. Nah, ini mungkin karena ketidaksadarannya adalah hasil dari jaringan kompleks dari berbagai fungsi otak. Nah, gangguan salah satunya itu dapat mengakibatkan disfungsi jaringan, munculnya dari hilangnya munculnya dari keadaan tidak sadar, bukan hanya karena hilangnya obat-obatan. Nah, ketika koneksi antara bagian otak hilang, otak entah bagaimana dia harus menemukan cara untuk menghubungkan kembali saat bangun.
Ini biasanya terjadi dalam urutan tertentu. Fungsi paling dasar dan esensial seperti refleks pernafasan, pencernaan, kembali ke terlebih dahulu, fungsi otak yang lebih kompleks kembali setelahnya. Nah, ini mungkin menjelaskan dia mengapa pasien yang lebih tua dan orang dengan kondisi neurologis yang sudah ada sebelumnya mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memulihkan semua fungsi otak kognitif. Resiko dan luasnya delirium pasca operasi, keadaan kebingungan mental setelah operasi, juga lebih tinggi pada pasien ini. Dosis eh, anestesi keseluruhan yang tepat sangat penting. Biasanya itu dia dihitung berdasarkan berat badan pasien, usia, eh dan riwayat kesehatan. Nah, penggunaan obat-obat rekreasional di masa lalu atau saat ini sudah diperhitungkan. Nah, terlalu banyak anestesi atau too much uh, ke- dapat menyebabkan ketidaksadaran yang terlalu dalam dan akibatnya resiko komplikasi pasca operasi dan juga disfungsi kognitif jangka panjang yang lebih besar. Nah, di sisi lain, dosis yang terlalu rendah dia dapat menyebabkan pasiennya terbangun selama operasi. Nah, sebuah fenomena yang dikenal sebagai kesadaran anestesi yang mungkin merupakan uh, pengalaman traumatis bagi beberapa pasien. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.